warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Adab dan sunnah ketika berpuasa. Abu Suja dalam kitab Matan Khoyah al-Ikhtisyar berkata yang artinya ada 3 hal yang disunahkan ketika berpuasa. 1. Menyegerakan berbuka puasa. 2. Mengakhirkan makan sahur. Dan 3. Meninggalkan kata-kata kotor. 1. Menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam, langsung disegerakan berbuka puasa atau tidak ditunda-tunda berbuka puasanya. Disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyegerakan berbuka puasa salah satu tujuannya untuk membedakan antara Islam dan Yahudi ataupun Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Islam tetap terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. 2. Yaitu mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah. Mengenai anjuran makan sahur, disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai sunnah mengakhirkan makan sahur di sini disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Ada hadis lain yang mendukung tentang disunahkannya mengakhirkan makan sahur, yang artinya dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sa'id bin Sabit pernah makan sahur bersama. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat, lalu beliau pun sholat. Kami pun berkata pada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu sholat? Beliau menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Meninggalkan kata-kata kotor. Orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan ghibah, dusta, dan juga meninggalkan perbuatan haram yang lain. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang telah ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Masih dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang hanya dapati dari puasa rasa lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek saja. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Buha berkata bahwa mencela, berdusta, hibah, namimah, dan semacamnya termasuk perbuatan haram secara zatnya, namun dari sisi orang yang berpuasa hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapus pahala berpuasa walau puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan yang wajib, sehingga perkara ini tepat dimasukkan dalam adab dan sunnah berpuasa. Maaf bila ada salah kata ataupun kurang sopan. Sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.